Puji nama Tuhan, luar biasa malam hari ini boleh bersama-sama lagi dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, tempat ini tidak pernah sepi. Selalu Tuhan bawa jiwa-jiwa baru di tempat ini. Tentunya kita punya kerinduan yang sama untuk datang untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan malam hari ini kita akan belajar bagian firman Tuhan dengan topik dasar sukacita orang Kristen. Tentu saudara-saudara bermacam-macam alasan secara pribadi dalam kehidupan kita, alasan kita untuk bersukacita atau mengucap syukur. Ada yang bersukacita karena ketambahan usia, ulang tahun. Ada yang bersukacita karena sembuh dari sakit penyakit. Bersukacita mengalami kesehatan yang baru. Ada juga yang bersukacita lewat promosi jabatan atau kenaikan pangkat. Bahkan juga ada juga yang bersukacita mendapat jodoh, mendapat keturunan, mendapat juara dalam perlombaan, atau mendapat barang yang baru, rumah, mobil, motor. Itu sudah tidak lazim lagi, Bapak Ibu. Bahkan juga ada yang lulus wisuda itu dirayakan sampai mungkin besar-besaran untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Itu biasa kalau orang mungkin punya uang juga, dia dapat mobil baru, itu diundang pendeta, didoakan. Biasa kan begitu kan? Tapi ada yang menjadi dasar sukacita untuk kita orang Kristen yang sementara kita akan pelajari bersama. Mari kita membuka Alkitab kita, baik yang bawa Alkitab juga. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian berdiri. Kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Injil Lukas 10 ayat 20. Kalau semua sudah dapat, sama-sama kita katakan amin. Baik, kita akan membaca bersama-sama. Saya hitung sampai yang ketiga. 1, 2, 3. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Dan pujilah firman Tuhan. Dipersilakan dulu. Seperti di awal tadi Bapak Ibu Saudara sudah saya sampaikan, ada begitu banyak alasannya untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan saya ingin bertanya, apakah itu penting? Apakah itu baik? Tentu itu baik, tentu itu penting. Firman Tuhan berkata di dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17 sampai 18, berbunyi demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi bagian yang awal yang sudah saya sampaikan tentang alasan kita bersyukur, itu penting saudara. Itu baik dan itu dikehendaki Tuhan. Tetapi yang menjadi dasar sukacita kita adalah yang sudah kita baca bersama di dalam kitab Lukas tadi, Lukas 10 ayat 20. Bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga.
Kembali pada bagian yang awal, Bapak Ibu Saudara, itu hanya bagian lahiriah saja. Artinya apa? Sementara. Umur bisa bertambah, kita akan menua, dan ujung-ujungnya kita akan dipanggil Tuhan. Kesehatan, ada yang bisa menjamin sehat terus? Ada yang bisa jamin? Tidak. Orang itu mau mati itu antara dua saja. Kalau bukan mati karena sakit, karena cilaka. Cuma itu. Jadi itu hanya lahiriah saja sementara. Makanya yang patut kita syukuri, karena nama saudara terdaftar di surga. Mari kita buka di dalam Markus 8 ayat 36. Berbunyi demikian. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Itu yang saya mau kasih gambaran kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa hal-hal yang tadi yang awal saya sudah sampaikan itu semuanya bersifat sementara. Itu penting, itu baik, tetapi ada yang lebih daripada itu yang harus saudara syukuri, yaitu nama saudara terdaftar di surga. Kita kembali membaca 1 Korintus 15 ayat 19. Malam hari ini mungkin ada banyak ayat yang kita akan pelajari bersama. 1 Korintus 15 ayat 19 berbunyi demikian. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Bayangkan Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu bisa tangkap maksud firman Tuhan ini. Kalau Bapak Ibu mau baca yang ayat ini 1 Korintus 15 ayat 19, itu perikopnya tentang kebangkitan. Artinya Rasul Paulus di sini dia mau memberikan pandangan tentang ke depan saudara, bahwa kita jangan hanya menaruh pengharapan kepada Kristus di saat hidup saja. Artinya apa? Yang lahiriah yang tadi itu, jangan menaruh pengharapan di situ, sampai di situ saja atau puas di situ saja, saudara. Firman Tuhan katakan, kalau kita menaruh pengharapan cuma di dalam hidup saja kepada Kristus, maka kita apa dikatakan? Orang yang apa, saudara? Orang yang paling malang. Karena apa? Markus 8 ayat 36 tadi bilang, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Kita bisa membaca kembali dalam 2 Korintus 4 ayat 18. Itu saya sudah jelaskan tadi bahwa semua yang kita syukuri tentang yang pertama tadi itu adalah bagian jasmani, lahiriah, atau tidak kekal, cuma sementara, saudara. 2 Korintus saya lewat janji firman Tuhan. Amin, saudara. Itu yang saudara harus pegang, yang harus saudara syukuri. Utamakan itu selalu di dalam setiap doa kita. Ya, kita bisa membaca lagi di dalam Lukas 10 ayat 23 sampai ke 24. Berbunyi demikian. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepadamu,
Banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Ini satu rangkaian dari Lukas 10 ayat 20. Bapak Ibu boleh perhatikan di sini Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena murid-murid waktu itu, saudara, sudah melihat begitu banyak mujizat, begitu banyak melihat mujizat, dan dia katakan banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Artinya apa, saudara? Di dalam perjanjian lama itu sudah dinubuatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus, tentang hal-hal ajaib yang akan dia nyatakan nanti. Tetapi itu belum berlaku untuk mereka yang ada dalam perjanjian lama. Makanya dikatakan demikian, kamu berbahagialah kamu karena kamu sudah melihat. Kalau kita sinkronkan dengan ayat 20 berkata, jangan bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Nah itu orang solia tuh tentang hal-hal ajaib itu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Itu, saudara, bagian yang ini belum mereka dengar juga di bagian perjanjian lama. Nabi-nabi itu belum mendengar itu tentang nama sudah terdaftar di surga. Nah kita, saudara, yang sudah ada di zaman yang baru, zaman anugerah kasih karunia Tuhan, kita bersyukur. Hari ini Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan janji firman Tuhan yang mengatakan nama Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak percaya, sudah terdaftar di surga. Amin. Kita bisa membaca lagi dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 8, 9, 10. Berbunyi demikian, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Coba saudara lihat dan perhatikan ini. Kembali dia katakan, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, kamu bergembira karena sukacita yang mulia. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, sukacita yang mulia. Kalau kita mau pakai indikator untuk menilai sesuatu, contoh dari standar baik, pasti berikutnya apa, saudara? Lebih baik. Berikutnya lagi apa? Amat baik. Berikutnya apa lagi? Sangat baik. Penting. Apa lagi, saudara? Kalau kita pakai indikator penting, lebih penting. Dan yang terakhir itu sangat penting. Jadi yang saya katakan tadi di awal itu, semua bagian itu baik, penting, saudara. Tetapi ada yang lebih dari itu, saudara. Yang dikatakan bagian firman Tuhan ini, bergembiralah karena sukacita yang mulia, yang tidak terkatakan, saudara. Kalau mungkin mobil itu masih orang boleh mau mobil tuh yang lahiriah, tapi ini wah, siapanya senang, nama sudah terdaftar di surga. Itu bukan barang murahan, saudara. Karena untuk membuat nama saudara terdaftar di surga, Allah yang Maha Kuasa, Dia harus merendahkan dirinya. Dia harus turun dan mati sebagai orang terhina, menggantikan saya dan saudara.
Saya sangat bersyukur untuk itu. Dan yang perlu kita ingatkan lagi dalam setiap doa-doa kita, saudara. Saya perhatikan di gereja pun, bahkan dalam persekutuan manapun, itu kadang mendeklarasikan tentang pengorbanan Kristus. Yang selalu disyukuri apa, saudara? Kesehatan, kekuatan, berkat. Kadang kita lupa. Makanya malam hari ini, puji Tuhan kalau saudara boleh menerima bagian firman Tuhan ini, untuk kita selalu mendeklarasikan akan pengorbanan Kristus, kemerdekaan yang Kristus sudah berikan kepada kita, saudara. Saudara, baru-baru kita boleh memperingati kemerdekaan, dan itu jadi rasa syukur semua setiap anak bangsa yang ada di pelosok Indonesia. Dan setiap perayaan itu memperingati upacara bendera, pasti selalu yang menjadi utama di situ apa, saudara? Pembacaan teks proklamasi. Karena itu menjadi dasar kemerdekaan kita. Kalau saudara belajar sejarah itu, sampai Bung Karno itu harus cepat-cepat mendeklarasikan dia punya teks proklamasi itu supaya dinyatakan merdeka, saudara. Dan itu juga diteruskan kepada kita, bahkan penerus-penerus kita dalam setiap upacara bendera di hari Senin. Itu untuk apa, saudara? Tujuannya untuk mengingat terus kemerdekaan yang sudah kita dapatkan dengan susah payah, mengingat terus pengorbanan para pahlawan. Bayangkan, saudara, untuk kalau dunia saja, itu dunia tahu bagaimana cara supaya kita bisa mengingat terus akan kemerdekaan. Nah, saya ingin dalam bagian ini supaya saudara mengingat terus dalam setiap doa saudara nyatakan terus akan anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara mengetahui nama kita sudah terdaftar di surga? Seperti yang disampaikan di ayat 10 tadi, bagian 1 Petrus 1, dikatakan, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Jadi kita harus menerima kasih karunia. Arti kasih karunia apa, saudara? Kita mendapat perkenanan, mendapat pertolongan, mendapat keselamatan, hidup kekal, tidak layak menjadi layak, tidak selamat menjadi selamat, mudah-mudahan menjadi kepastian. Itulah kasih karunia, saudara. Kalau kita bisa baca juga di dalam Efesus 2 ayat 8, berkata apa, saudara? Sebab kamu diselamatkan oleh iman. Itu adalah pemberian Allah. Kasih karunia itu pemberian Allah. Allah yang berikan kepada kita. Bagian kita hanya menerima apa, karya apa yang sudah Tuhan nyatakan 2000 tahun yang lalu untuk kita. Nah, kasih karunia itu, saudara, berbicara tentang hal rohani, bukan jasmani. Berbicara tentang kuasa ilahi yang tidak kelihatan. Berbicara tentang hidup yang kekal. Saudara bisa baca, coba saudara selidiki di dalam Alkitab. Kalau berbicara tentang kasih karunia atau anugerah, itu tidak ada berbicara tentang hal lahiriah atau jasmani. Tidak ada, saudara. Tapi kita seringkali salah mengartikan di dalam doa kita. Terima kasih untuk kasih karunia Tuhan.
untuk kesehatan, kekuatan. Itu bukan itu, saudara. Kalau saudara mau lebih teliti lagi dalam Alkitab, kasih karunia tidak pernah berbicara soal itu, tetapi dia bersifat yang rohani, tentang hidup yang kekal. Itulah kasih karunia atau anugerah yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bisa kita baca dalam Roma 3 ayat 23 sampai ke 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kasih karunia, pemberian cuma-cuma dari Allah lewat penebusan Tuhan kita Yesus Kristus. Perhatikan lagi Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itulah kasih karunia, saudara. Berbicara tentang hidup kekal. Sudah saya jelaskan tadi di Efesus 2:8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, saudara, seperti yang saya katakan tadi, kalau kita pakai indikator itu ada yang baik, lebih baik, sangat baik. Nah, ini bagian ayat firman yang saya ingin tunjukkan kepada saudara dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah aku terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi itu sudah mengapa alasan dari Lukas 10 ayat 20 bilang jangan bersukacita karena roh-roh takut kepadamu, tetapi bersukacitalah, namamu terdaftar di surga. Karena ini bagian yang sangat penting yang Rasul Paulus sampaikan kepada kita. Kalau kita melihat di ayat 2 ke atas, apa dia katakan di situ? Ini kan ayat 3 yang kita baca. Coba kita baca di ayat 2. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, saudara. Artinya apa? Injil itu sangat penting dan harus diberitakan terus di dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Ini yang saya mau katakan. Karena banyak saudara-saudara yang saya temui. Saya ini pelayanan penginjilan, saudara. Saya belajar tentang penginjilan. Banyak saudara-saudara yang saya temui, rekan-rekan kerja saya. Ketika saya bertanya tentang hidup yang kekal, semua penuh dengan keraguan. Ditanya berapa lama Kristen? Kita sudah lama Kristen, dari orang tua, agama Kristen kita. Bukan seperti itu agama Kristen. Kristen itu bukan seperti itu, saudara. Kristen itu adalah kepastian. Kalau saudara belum ada kepastian, itu belum terhitung. Nama saudara belum terdaftar di surga, itu belum terhitung. Karena apa, saudara? Setelah Indonesia merdeka, kita ini diberi identitas, saudara. Yaitu apa? Bangsa Indonesia. Kita diberi identitas sehingga kita diakui oleh negara-negara bahwa kita adalah negara yang sudah merdeka. Saudara punya identitas. Identitas kita sebagai orang Kristen apa, saudara? Coba baca Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari sini juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, saudara. Kita adalah warga surga. Karena apa, saudara? Kristus sudah memerdekakan kita. 2000 tahun yang lalu kita sudah dimenangkan. Makanya dikatakan kamu lebih dari pemenang, lebih dari pemenang.
kewargaan kita adalah di dalam surga. Itu yang sukacita yang tidak terkatakan, yang firman Tuhan katakan. Kenapa menjadi sangat penting? Saya juga punya cerita. Mungkin ya kita ini bukan biasa bercerita lawa-lawa, tapi kita mau sampaikan saja apa yang saya boleh sampaikan. Ini ada 5 orang main kartu remi. Ini satu orang ini dia suka diri lama sekali. Banyak orang tuh yang tahu main remi itu kartu remi. Biasa kalau orang main bawa diri, poin-poin dong bilang. Poin-poin, kumpul-kumpul poin. Kung ini satu, kesian dia suruh berdiri lama sekali. So mungkin ada 1 sampai 2 jam lah dia berdiri lama sekali. Ketika kocok putaran kartu, dia buka di kartu. Dia buka pertama yoker. Ulang, yoker ulang. Sampai 3 ada yoker, saudara. Dia lihat begini, kartu orang-orang. As juga ada apa? Ini kalau remi memang langsung lewat poin, langsung duduk memang. Tuh, tamang yang bilang di bawah tangan, kan kalau di bawah tangan boleh lihat kartu di muka tuh. Dia kalau dalam hati, aduh, ini tamang satu semua remi, ini berani dia remi. Tapi poin banyak sekali, langsung duduk mati kita dia. Kita cuma apa orang bilang? Kalau angka-angka itu, kan kalau angka-angka cuma kecil itu DP poin. Akhirnya apa saudara? Yang di bawah tangan remi. Kemudian dia bilang apa? Biar lengan yoker 3. Kalau nyana ada dasar, nyana mau duduk mana? Itu saudara. Biar lihat orang punya kemewahan yang begitu banyak. Kalau dasarnya hanya salah, dasar kita bersuka cita salah saudara. Seperti yang analogi tadi cerita tadi. Maka kerugian yang kita dapatkan, karena nanti tujuan kita adalah tentang kekekalan. Kita juga harus memikirkan apa yang kekal di depan. Dan yang menjadi sangat penting ialah Injil, saudara. Itu yang firman Tuhan boleh saksikan kepada saudara, bahwa Injil adalah bagian yang sangat penting yang harus saudara terima terus untuk memperbaharui kehidupan saudara. Karena dalam Injil itu saudara apa? Roh Kudus akan bekerja nanti dalam kehidupan saudara, akan menuntun hidup saudara menjadi lebih baik ke depan. Saya katakan untuk mau sampaikan perbuatan tentangmu supaya bermanfaat orang baik. Orang ini semua sudah dewasa. Tentang hal yang buruk baik orang sudah tahu semua. Cuma orang diberi apa saudara? Orang diberi hak untuk memilih mau ikut yang baik atau yang benar, melakukan yang baik atau benar. Ini sudah di akhir, bagian terakhir. Kita bisa baca dalam Roma 1 ayat 16. Roma 1 ayat 16 berbunyi demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil itu kekuatan Allah untuk menyelamatkan saudara. Hari-hari kalau saudara dengan Injil, atau sehari-hari saudara deklarasikan tentang Injil, deklarasi tentang apa saudara? Pengorbanan Kristus. Maka iblis itu perlahan-lahan akan menjauh, mendakwa saudara. Saudara ini di mata saya saudara, karena saya sudah tahu tentang kebenaran. Saudara itu orang-orang yang sudah dibenarkan. Saudara itu orang yang sudah dikuduskan. Di mata saya. Kalau mungkin di mata orang yang belum tahu firman itu, pasti kita semua itu berdosa. Tapi firman Tuhan katakan saudara, kalau saudara ingin baca, ini banyak yang baru. Saya sudah ulang-ulang ini. Kalau saya sampaikan khotbah, selalu itu tentang berita Injil saja saudara. Saya selalu ulang-ulang sebelum dari tempat ini.
dari tempat ibadah yang lama. Tentang Injil saja yang saya sampaikan. Dan mungkin malam hari ini saudara bukan kebetulan kalau saudara bisa hadir di tempat ini. Percayalah, Tuhan ingin saudara mengetahui akan kebenaran ini. Amin. Bisa saudara baca di dalam Ibrani 10 ayat 10. Ibrani 10 ayat 10 berbunyi demikian. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Karena siapa? Karena Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib sudah tergantung, saudara. Darahnya itu sudah lunas membayar dosa-dosa kita. Kalau saudara bilang belum lunas, saudara pasti. Berarti saudara yang mau tanggung sendiri saudara berdosa. Firman Tuhan bilang upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Dan inilah karunia itu di dalam Ibrani 10 ayat 10. Dia sudah menguduskan kita satu kali untuk selamanya. Sampai orang mau ujung di kematian itu, dia so kafir itu tentang kekudusan saudara. Supaya tidak ada yang lagi bisa merebut jiwa saudara. Bisa baca dalam Yohanes 10 ayat 28 supaya lebih kuat lagi tentang janji Tuhan.